Gimana kamarnya? Kamu pasti nyaman kan? Iya mas, nyaman. Makanya aku yakin kamu pasti betah di sini. Tom, buruan sini. Ibu udah ambilin makanan kesukaan kamu, Nina. Iya Bu, bentar. Yuk, kita makan. Kayaknya mas dulu ya. Aku mau rapihin baju-baju. Oh yaudah, aku duluan deh. Pegal juga ya, abis angkat tas kayak gitu. Mau aku pijit? Kok kaget gitu sih kamu lihat aku? Kamu masih ingat kan aku siapa? Dia laki-laki yang belum menikah dan gak punya kerjaan tetap. Dia adalah mimpi terburuk saya. Kakak ipar aku. Sebagai kakak ipar kamu kan boleh mijitin adik iparnya. Di sini aku pijitin. Lepasin! Maaf, aku nggak sengaja. Biar aku aja yang beres. Udah beres aja. Kamu kok bersantai, masih beres di rumah. Gak apa-apa. Udah mas, biar aku aja yang beres. Apa, biar aku aja. Dia sudah pegang-pegang kamu, Mbak. Itu udah masuk ranah pelecehan loh. Saya itu kesel banget sama ipar saya, Mbak. Dia udah kurang ajar sama saya. Dia udah ngerendahin saya banget, Mbak. Mbak, kamu kenapa nggak bilang sama suami? Ya kan nggak mungkin, Mbak. Masa saya baru tinggal di rumah mertua, saya bikin keributan di sana. Nah, Mbak, mertua kamu gimana? Kan kalian udah tinggal serumah. Pasti banyak aktivitas yang dilakukan bersama, jadi mungkin saling mengenal, Mbak. Sama aja, Mbak. Mertua saya itu gak pernah bisa yang namanya nerima saya. Apapun yang saya kerjain, semuanya salah aja di mata mertua saya. Gak pernah ada baiknya, Mbak. Apa-apaan ini? Hah? Kamu itu kalau bersih-bersih yang bersih dong, ini masih berdebu loh. Kamu itu bisanya apa sih? Disuruh masak, masakan gak enak. Yang kurang garam lah, kurang inilah, kurang itu. Sekarang kamu beres-beres rumah, bersih-bersih rumah aja juga gak bersih. Wajar kalau kamu itu diceraikan sama suami kamu. Orang kamu jadi istri aja gak becus. Bu, yang mana sih Bu yang masih belum bersih? Ini tuh tadi udah saya bersihin sampai 2 kali loh Bu. Lihat nih, bersih kan? Kamu berani ngelawan sama ibu? Hah? Udah mulai tinggi kalau ditanya sama ibu. Ini bersih karena tadi kena tangan ibu. Ibu udah bersihin. Ibu mau tahu ya? Kamu ulang semuanya. Setelah dari sini, kamu pergi ke dapur. Ya, kamu beresin semuanya. Setelah ibu pulang, kalau sampai nggak bersih, kamu lihat aja. Ulang semuanya. Ih, apaan sih kamu Mas? Kaget sih. Kamu ngapain Mas main asal rangkul-rangkul aku gitu? Tapi kamu males banget sih. Jaga ya Mas sikap kamu Mas. Kamu liar juga ya kalau lagi marah. Tapi tetap manis kok. Jangan kurang ajar kamu ya Mas. Kenapa aku harus sopan sama kamu? Karena aku istri adikmu. Gak ngerti kok kamu gimana sih? Ya, Tommy lebih beruntung aja, tapi kamu kan udah janda 3 kali. Pasti jago dong kalau ngelayanin laki-laki. Mbak, saya ini benar-benar ngerendahin saya, Mbak. Saya jijik banget, Mbak. Maksudnya Mbak? Sakit hati saya, Mbak. Mbak maksudnya apa? Saya hampir mau diperkosa, Mbak.
Mbak Rani, Mbak. Pemirsa, mohon maaf. Terkadang kalau seorang narasumber pernah mengalami suatu kejadian yang begitu traumatis, ketika dia harus menceritakannya kembali, dia akan membangkitkan perasaan-perasaan seperti ketika terjadi padanya. Jadi saya mohon maaf, sepertinya syuting harus kita hold dulu. Gimana? Dan Nadia, mohon maaf, narasumbernya kembali trauma. Iya, saya paham. Jangan dipaksain. Kita kan di sini kita pengen menggali ceritanya dia untuk menjadi pelajaran buat perempuan. Jangan bikin dia trauma. Iya. Udah, kalau dia nggak siap untuk syuting nggak apa-apa. Ya. Ratna, wanita Ratna. Sepertinya narasumber sudah bisa dibawa ke studio lagi. Boleh silakan dijemput. Baik, Mas. Mbak Ratna, kamu cek dulu ya. Dia yakin, udah siap. Saya cek dulu ya, Mbak. Kalau dia udah siap, boleh kesini lagi. Ya pemirsa, sekali lagi catatan hati perempuan di sini tujuannya adalah untuk bisa membagikan kisah-kisah inspiratif, dan kita akan memberikan apresiasi kepada Mbak Rani jika dia sudah bersiap untuk membagikan kisahnya. Semoga kisahnya ini bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan lain di luar sana. Mbak Rani. Maaf, Mbak. Jangan maaf dong, Mbak. Di sini nggak ada paksaan, Mbak. Kalau kamu bersedia untuk menceritakannya silahkan, Mbak, ya. Tapi kalau kamu nggak kuat, jangan dipaksakan, Mbak. Saya aja sebagai perempuan nggak bisa membayangkan. Dieksploitasi, dilecehkan oleh ipar kamu sendiri, Mbak. Saya tadinya memang ngadu sama mertua saya, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Tapi biar bagaimanapun, dia tetap bela anaknya, Mbak. Dan suami kamu, Mbak, bagaimana? Apakah kamu cerita ke dia? Saat suami saya pulang dari luar kota, saya langsung ngadu sama suami saya tentang perbuatan bejat kakaknya. Respon suami bagaimana, Mbak? Ini beneran, Ran? Kamu gak main-main kan? Aku beneran, Mas. Aku nggak main-main. Mas Irwan itu udah kebangetan. Dia ngelecehin aku sampai megang bagian sensitif aku. Kamu yakin? Yakin dong, Mas. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Waktu awal-awal kita pindah ke sini, dia sempat pegang pundak aku. Terus dia mau mijitin aku, Mas. Dia nawarin mau mijit aku. Kenapa kamu berbicara sekarang, Ran? Aku takut, Mas. Aku takut kamu ribut sama kakak kamu. Makanya aku selama ini diem aja. Aku nggak terima istri aku dilecehin kayak gini. Bagus sikap suami kamu.